Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Kali ini pemberhentian saya selanjutnya adalah Kabupaten Sumedang. Saya jumpai sahabat saya, teman sharing saya, Bang Hendrik Penyuluh Agama. Benar, dari Satria. Kabupaten Sumedang. Iya, terkenal dengan kota tahunya ya. Bagi teman-teman yang mau mampir ke Sumedang, silakan ya. Jangan lupa juga mampir di Togapi Cafe di Iya benar. Sumedang. Lokasi kita berada di Toga, Kampung Toga. Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang kedewasaan mental atau pendewasaan mental. Yuk, kita mulai. Bang Hendrik, Iya, mental itu bertumbuh tidak beriringan dengan usia, benar. ya. Ada yang usianya udah tua tapi belum dewasa, mentalnya belum dewasa. Iya. Menurut Bang Hendrik sendiri, apa sih pendewasaan mental itu? Nah, sebelum saya membahas tentang pendewasaan mental, saya kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Mental itu memiliki arti yang berhubungan dengan watak dan batin seseorang. Nah, ternyata kata ini juga berkaitan dengan bahasa Latin men atau mentis. Nah, itu berkaitan dengan jiwa atau sukma atau semangat atau dengan kata lain itu kemauan keras seseorang. Nah, jadi mental ini berkaitan erat dengan aktivitas jiwa seseorang. Artinya pendewasaan mental ini berkaitan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu hal. Bagaimana nanti orang itu akan merespon suatu masalah tersebut. Itu dia awal daripada mental. Nah, kalau saya melihat di sini ya, bagaimana mental yang dewasa. Mental yang dewasa itu kita bisa memilih mana yang baik dan juga mana yang buruk. Terus yang kedua juga berpikir sebelum bertindak. Ya, artinya begini. Ketika orang bertindak, dia berpikir dulu akibatnya nanti kira-kira apa, ya. Itu yang kedua. Bagaimana Pak tanggapan Pak Satria? Kalau dari saya, itu kan tandanya. Iya. Kalau saya mau menyoroti dari prosesnya. Prosesnya. Ada 3 keadaan yang mendewasakan mental kita. Yang pertama saat bahagia, yang kedua saat susah, dan yang ketiga saat kehilangan. Kalau saat benar, saat bahagia itu, kita diuji kedewasaan mental kita supaya kita tidak merendahkan orang lain. Saat kita susah, mental kita diuji, didewasakan dengan cara, bisa nggak kita tenang dan sabar? Mau nggak kita memaafkan? Pendewasaan mental itu juga ketika kita saat kehilangan. Hal yang pertama di saat kehilangan yang mendewasakan mental kita adalah tidak menyalahkan orang lain. Benar. Kita harus terima apapun penentuan dan ketentuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kedaulatan Tuhan ya. Benar. Mental kita dewasa itu Tuhan yang bentuk. Tapi mau jadi bayi, tetap jadi anak-anak itu pilihan kita. Iya. Nah, kalau Bang Hendrik sendiri, gimana sih cara mempertahankan mental yang baik itu? Seseorang itu harus diuji. Harus diuji. Iya. Diuji entah seperti tadi yang Pak Satria bilang, orang itu kalau mental tetap kuat, satu memang harus proses ya. Prosesnya seperti apa tergantung dengan situasi yang dihadapi. Setelah diuji, kedua kesabaran, dan yang ketiga itu penguasaan diri atau kontrol atau pengontrolan diri yang baik, ya kan. Saya percaya ketika dari sekian banyak ya 3 hal ini setidaknya membuat orang kita mental kita itu akan nanti mampu menghadapi tantangan demi tantangan di masa yang akan datang. Dan saya percaya gini, proses itu mental itu tidak terjadi dengan instan. Gini, saya misalnya ketika saya menjadi seorang guru contohnya, tidak mungkin semata-mata di awal-awal tuh bagus, ya kan? Masih ada gugup, ada keraguan, mungkin ada ketidakberanian, tapi dengan berjalannya waktu, ya, walaupun umur tidak ukuran pendewasaan, tetapi dengan proses yang dihadapi tahap demi tahap, dan akhirnya kita jadi orang yang
bahkan tampil di manapun kita harus siap. Karena itu ada prosesnya, ada ujinya, ya kan? Kalau ngomongin proses ya, Iya, kalau kita sering lihat kerajinan bambu tuh, iya, ya, bambu yang ditekuk, yang dibelokkan itu pelan-pelan, iya, ya, dan dia nggak akan pernah bisa lagi balik lurus. benar. Tapi bambu yang coba ditekuk dengan cepat, dengan instan dan segera, pasti patah. Ya Pak, benar. Memang dewasa itu nggak pernah instan. Orang yang dewasa itu nggak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain kok. Setuju. Sebetulnya. Iya, Dia akan tetap dengan pada prinsip dan kebaikannya. Ya, prinsip dan kebaikannya ya. Pada pilihannya itu. Dia nggak menuntut dunia berubah, tetapi dia yang akan terus berubah sampai dunia itu berubah. memang proses pendewasaan mental ini semua orang itu akan alami pada situasi tertentu. Tidak mungkin mental orang itu dewasa kalau orang itu berada di zona amannya. Ya, zona aman gini, orang tidak mau melangkah. Ya aku begini, ya kan? Dia nggak mau menghadapi tantangan di masa yang ada di depan mata. Dunia ini kan luas ya. Yeah. Cakupannya juga luas. Kalau kita nggak netapin batas kita di dalam menghadapi situasi, nanti justru kita yang nggak bisa kendalikan diri kita di dalam menghadapi situasi yang ada, khususnya dalam pendewasaan mental. Saya percaya di Indonesia itu umur orang itu boleh memutuskan 20 ke atas ya. Kalau di 20 ke bawah ya. Kebanyakan biasanya lebih diatur lah sama orang tua, masih di setting ya. Tapi di atas umur 20 biasanya kita sudah berani mengambil keputusan. Nah, di sana nantilah keputusan apakah kita bertanggung jawab atau kita sekedar aku mengambil keputusan tapi orang lain nanti yang juga nanggung resikonya. Tanggung jawab dalam keputusan termasuk tersebut. soal harapan. Dewasa itu nggak sembarang menaruh harapan dan nggak sembarang memberi harapan. Nanti kita mulai menentukan atau saya nih mau ke depannya seperti apa. Dan saya harus konsisten untuk mengerjakan apa yang saya putuskan, ya kan? Tidak mungkin dong saya putuskan tapi saya tidak konsisten mengerjakannya. Ya, pendewasaan mental harus konsisten. Orang yang dewasa mentalnya, dia akan tetap mengajak serta Tuhan di dalam segala keadaan. Benar. Di dalam setiap rencana dia. Bukan yang jadi sok gagah-gagahan. Ibarat kata gini kan, kita udah makin gede ya. Yang namanya pegangan tangan sama Tuhan itu di sebelahnya. Supaya nggak jauh. Kalau jauh tangannya sakit. Iya. Ya kan? Makin jauh kita, padahal tangan kita megang Tuhan, tapi posisi kita jauh. Iya. Lama-lama kan tangan ini ketarik ya kan? Kita sakit sendiri. Dekat sama Tuhan, dewasa mental itu salah satunya dekat sama Tuhan. Setuju, sangat setuju ya. Dewasa itu mendesain hati kita, mendesain jiwa kita sebagai rumah. Yang siap menerima orang yang sakit hatinya, yang siap mengobati orang yang luka batinnya, yang menjadi rumah bagi setiap orang yang terluka. Itu dewasa. Ya benar. Dan juga mau istilahnya mau berempati kepada orang lain, mau berbesar hati. Memang pendewasaan mental itu berhubungan bukan hanya dengan diri kita ya. Kalau saya misalkan dewasa mental bisa saya proses sendiri. Tapi pendewasaan mental yang bersifat holistik artinya mencakup dengan orang lain nih, prosesnya bisa dikatakan lebih lumayan lagi, ya kan? Seperti tadi dikatakan, kalau kita pendewasa mental itu kan kalau kita bersikap empati, berbesar hati kepada orang lain, artinya kita juga menjadi saluran berkat nanti ke sana. Artinya kalau pendewasa mental itu identitas kita itu harus jelas juga ya. Tahu melakukan cara terbaik dengan cara terbenar. Tepat sasaran juga. Dan tepat sasaran. Iya. Apa akibatnya kalau seseorang nggak punya mental yang dewasa? Nah, sangat banyak banget ya. Salah satunya nggak bertanggung jawab dengan apa yang pernah diputuskan atau pernah dikomitmen. Nanti suka menyalahkan orang lain. Oh ya. Tuhan, aku udah mengerjakan begini-begini, tapi hasilnya begini. Tuhan, nanti kecewalah sama Tuhan. Ya, kita ngomong bahasa kecewa, ya kan. Akhirnya daripada kecewa yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi yang ada, dan akhirnya dia lebih melihat dari sendiri. Dewasa mental salah satunya mampu memperbaiki keadaan. Ya, tidak harus pujian juga. Iya sih. Dewasa itu bukan ketika kita banyak yang muji kita. Iya. Betul. Karena pendewasaan itu sekolah seumur hidup bagi saya. Selamanya kita belajar menjadi dewasa. Selama kita mau belajar, itulah sekolah kehidupan. Bang Hendrik, closing statement. Oke. Nah, jadi
pendewasaan mental itu terjadi ketika kita mampu ya bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Selain itu, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan atas apapun yang terjadi. Karena itu, sahabat-sahabatku, teman-temanku, jangan lupa pendewasaan mental, karaktermu, identitasmu, dan salah satu sekolah kehidupan. Terima kasih. Bang Hendrik, terima kasih Oke, banyak sama-sama, untuk ilmu Pak. dan wawasannya. Saya tutup acara dulu. Iya. Penonton, terima kasih telah menyaksikan kami. Pesannya satu, latihlah mental kita menjadi dewasa. Hiduplah tanpa membenci kehidupanmu, karena itu adalah salah satu tanda kedewasaan. So, apapun yang terjadi, kita harus bersiap menerima keadaan dan melatih diri kita. Bukan dunia harus berubah, tetapi mulai dari diri kita yang berubah. Itu mental yang dewasa. Kita ketemu lagi minggu depan, tetap di Kapur Tulis tetap eksis. Bang Hendrik, Terima kasih Pak Satria. Sukses selalu untuk sahabat-sahabat.